Nogososro Sabu Inten, halaman 44 sampai 53. Maeso Jenar segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga oleh Maeso Jenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatup rapat, Watu Gunung sudah melompat, maju dan langsung menyerang ulu hati Maeso Jenar. Serangan itu nampak begitu garang, seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tetapi Maeso Jenar yang sudah bersiaga, cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama, Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Maeso Jenar. Tetapi juga seperti serangannya yang pertama, serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindari. Melihat kedua serangannya itu menyentuh pakaian lawan pun tidak, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada, dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya, serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya. Tetapi pada saat terakhir ketika tangannya sudah berjarak setebal jari dari dada, Maeso Jenar segera menarik tubuhnya ke belakang dengan satu loncatan yang cepat. Ia menghindar ke arah sebelah dari tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan. Dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dahsyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas, sebab dalam pandangan mereka, Maeso Jenar selalu terdesak. Pada saat terakhir, Maeso Jenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidaklah dapat dianggap ringan, meskipun belum sekuat Mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dengan menyodok perut, kening, dan mata. Maka timbullah keinginan Maeso Jenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Maeso Jenar mempergunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia mempergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya. Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis sebentar menahan sakit. Tetapi oleh daya tahan badannya, segera rasa sakit itu hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malahan sekali lagi meloncat mundur, dan aneh sekali, ia tidak bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat sikap yang demikian, Maeso Jenar pun menjadi tertegun heran. Tetapi menghadapi sikap ini, ia tidak berani gegabah. Sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuhinya dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tidak menguntungkan. Maeso Jenar semakin heran ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras dengan suaranya yang nyaring. Begitu kerasnya ia tertawa sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya. Sebaliknya, para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian, seketika tubuhnya menjadi gemetar. Sebab dengan demikian, Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian bahwa dalam waktu singkat, ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya. Dan biasanya dipegangnya kedua kaki lawannya itu, diputar di udara, dan dengan sekali tetak dihantamkan pada pohon sawo di tepi arena itu, sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan. Melihat hal itu, Ki Asem Gede ikut menjadi cemas. Ia melihat nyata-nyata bahwa pukulan Maeso Jenar tepat mengenai dada, tetapi pukulan itu tak mengakibatkan apa-apa. Tetapi melihat ketenangan Maeso Jenar, Ki Asem Gede pun menjadi agak tenang pula. Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari
kalau pukulan Maiso Jenar itu hanya mempergunakan sebagian kecil dari seluruh kekuatannya. Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu, Maiso Jenar dapat mengukur bahwa kalau ia mempergunakan 3/4 saja dari kekuatannya, dada Watu Gunung itu sudah pasti akan rontok. Ketika suara tertawa dari Watu Gunung makin menurun, para penonton pun menjadi semakin gelisah. Sebab demikian suara itu berhenti, demikian Watu Gunung akan menyerang dengan dahsyatnya tanpa menghiraukan hantaman lawan. Dan biasanya pada waktu yang singkat, ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu dan membenturkan kepalanya di pohon sawo. Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu, tiba-tiba Maiso Jenar mendapat kesan yang aneh dari suara tertawa itu. Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa yang sangat memalukan dan hampir-hampir menjatuhkan namanya. Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu ketika ia masih menjabat sebagai perwira pasukan pengawal raja. Pada saat Demak sedang membentuk dirinya dan memperkokoh kedudukannya, di mana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya, maka di daerah pantai selatan berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang ingin mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri serta golongannya. Gerombolan ini diketuai oleh seorang yang sakti dan berkekuatan luar biasa yang menamakan dirinya Lowo Ijo. Sehingga gerombolan itu pun kemudian lazim disebut gerombolan Lowo Ijo. Pada masa jayanya, Lowo Ijo mempunyai daerah pengaruh yang luas di daerah selatan sepanjang pantai sampai ke daerah Bagelen dan Banyumas. Menurut kabar, gerombolan ini bersarang di hutan Mentao. Demikian merasa dirinya begitu kuat sampai Lowo Ijo sendiri beserta beberapa orang kepercayaannya berani melakukan pengacauan di ibu kota kerajaan Demak. Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan, namun Lowo Ijo tak pernah bisa dijumpai, kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya yang kadang-kadang tak mengenal perikemanusiaan, dan tanda-tanda pengenal yang sengaja ditinggalkan, yaitu secarik kain yang bergambar seekor kelelawar berwarna hijau dan berkepala serigala diikatkan pada sebilah pisau yang agak panjang. Bahkan kekurang ajarannya memuncak lagi dengan usahanya memasuki kamar perbendaharaan istana, di mana disimpan harta kekayaan istana beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas, berlian, dan permata-permata lainnya. Adalah suatu aib yang tercoret di muka para pengawal istana, kalau pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa 5 orang gerombolan Lowo Ijo yang dipimpin oleh Lowo Ijo sendiri sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam. Untunglah bahwa pada saat-saat di mana gerombolan Lowo Ijo sedang mengganas, pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menghadapi segala kemungkinan. Sehingga tiap malam tidak hanya para prajurit yang bertugas ronda keliling, tetapi juga para perwira. Malam itu adalah malam di mana Maiso Jenar sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja serta istana seisinya. Dan justru pada malam itu pula lah gerombolan Lowo Ijo bertindak. Pada malam itu, kira-kira hampir tengah malam, Maiso Jenar di ruang penjagaannya merasakan angin aneh bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya sampai para prajurit merasa kantuk dengan tiba-tiba dan bahkan menjadi tak kuat lagi menahan matanya. Maiso Jenar sendiri merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Begitu ia merasakan suatu ketidakwajaran, hatinya menjadi curiga. Meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinnya untuk melawan akibat angin yang aneh itu. Sehingga lambat laun ia berhasil mengatasinya. Kemudian ia sendiri pun berpura-pura merebahkan diri di samping seorang perwira bawahannya yang sudah hampir tak kuat lagi menahan kantuknya. Tetapi begitu Maiso Jenar berbaring, lalu berbisiklah ia perlahan-lahan sekali kepada perwira bawahannya itu. "Adi Gajah Alit, rupa-rupanya dirimu telah terkena sirep.
sadarlah dan cobalah melawan." Mendengar bisikan Maisojenar ini, Gajah Alit menjadi seperti tersadar dari kantuknya. Cepat-cepat ia memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan dengan sekuat tenaga ia melawannya. Akhirnya ia pun sedikit demi sedikit berhasil menguasai dirinya kembali. Ketika Maisojenar melihat bahwa Gajah Alit telah dapat menguasai dirinya, kembali ia berkata, "Adik Gajah Alit, rupa-rupanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam istana ini. Aku kira sebagian besar penjaga sudah terlibat dalam cengkraman sirep itu. Tetapi, baiklah, kita tidak usah ribut. Marilah kita berdua berusaha untuk menguasai keadaan." "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kakang Ronggotojoyo?" tanya Gajah Alit. "Dengan berpura-pura tidur, mereka tidak akan mengira kalau kita tengah mengadakan penyelidikan. Marilah kita berpencar lewat pintu belakang dari ruangan ini. Kau pergi ke utara dan aku ke selatan. Kalau salah satu di antara kita melihat hal yang mencurigakan dan kiranya kita masing-masing seorang diri tak mampu mengatasinya, sebaiknya kita memberi tanda dengan sebuah suitan." "Baiklah, Kakang," jawab Gajah Alit. Dan setelah beberapa saat tak terjadi apa-apa, perlahan-lahan dan berhati-hati sekali mereka berdua menyelinap pintu belakang ruang jaga dengan tidak membangunkan seorang pun, agar orang yang bermaksud jahat itu sama sekali tak menduga bahwa di antara sekian banyak penjaga itu ada yang terluput dari sirepnya. Dengan berlindung pada bayang-bayang dan batang-batang tanaman, mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu dengan seksama. Gajah Alit ke utara, sedangkan Maisojenar atau Ronggotojoyo ke selatan. Beberapa lama mereka tak menemukan tanda apa-apa. Malahan, halaman dalam istana itu rasanya jauh lebih sepi dari biasanya. Tapi Maisojenar dan Gajah Alit adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa. Maisojenar yang meskipun pada waktu itu belum melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, tetapi ia sudah mendapat firasat bahwa ia telah berdekatan dengan apa yang dicarinya. Itulah sebabnya ia segera diam menenangkan diri di belakang sebuah tanaman yang agak rimbun. Dipusatkannya segelap perhatiannya ke suasana di sekelilingnya. Angin aneh yang ternyata adalah mengalirnya kekuatan sirep dari seseorang yang cukup kuat ilmu kebatinannya masih saja bertiup. Bahkan daya sirep itu demikian kuatnya sehingga baik Maisojenar maupun Gajah Alit harus tetap menyediakan sebagian perhatiannya untuk tetap melawan pengaruhnya. Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu, Maisojenar sedikit banyak dapat menjajaki sampai di mana kehebatan orang yang memasangnya. Dengan demikian, Maisojenar harus betul-betul waspada, sebab ia tahu betul bahwa orang yang memasang sirep itu tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi. Dari tempat persembunyiannya, Maisojenar dapat melihat bahwa 3 orang yang bertugas jaga di sudut dinding halaman itu telah tertidur semuanya. Tombaknya disadarkan pada dinding halaman, dan mereka bertiga menggeletak tidur di atas rumput. Maka setelah agak lama Maisojenar menanti, datanglah saat yang menyebabkan denyut jantung Maisojenar bertambah cepat. Karena pendengarannya yang sangat tajam itulah maka ia mendengar suara berdesir di atas atap balai perbendaharaan istana. Ketika dengan matanya yang setajam telinganya itu pula ia mengamat-amati arah suara itu, darahnya jadi tersirap. Dilihatnya samar-samar bayangan yang berkerudung hampir seluruh tubuhnya berjalan mengendap-endap. Tiba-tiba bayangan itu berhenti hanya beberapa depa saja di atasnya. Maisojenar segera mengatur jalan nafasnya supaya tidak didengar oleh bayangan itu. Dan memang rupa-rupanya bayangan itu sama sekali tidak mengerti kalau di bawahnya bersembunyi seseorang. Bayangan itu kemudian berdiri dan terdengarlah suatu suitan nyaring. Setelah itu, ia berdiri tegak sambil memandang ke arah sudut pagar halaman. Tiba-tiba, muncullah berturut-turut hampir seperti seekor berati yang terbang dan hinggap di atas dinding pagar yang tingginya 1,5 kali tinggi orang.
dan kemudian terdengarlah tawa itu. Bayangan di atas balai perbendaharaan itu memperdengarkan suara tawa yang walaupun tidak keras, tetapi memancarkan suatu pengaruh yang luar biasa, sehingga seseorang yang mendengarnya hatinya menjadi begitu pedih seperti mendengar rintihan hantu kubur. Bukan itu saja, keempat bayangan yang muncul kemudian itu memperdengarkan suara tertawa yang sama, sehingga terpaksa Maisojenar harus segera dengan kekuatan batinnya menutupi lubang-lubang pendengaran hatinya untuk tidak menerima pengaruh jahat dari suara itu. Kemudian, keempat orang itu meloncat dengan gaya seperti seekor burung turun ke halaman. Seperti terapung di udara, mereka berlari ke arah bayangan di atas atap itu. Sementara itu, dari arah lain, Maisojenar melihat bayangan seorang yang pendek bulat berlari seperti batu berguling-guling masuk jurang begitu cepatnya ke arah empat bayangan itu. Belum lagi Maisojenar berbuat sesuatu, bayangan itu sudah langsung menyerang. Hati Maisojenar berdebar bertambah cepat. Bayangan yang gemuk, pendek, dan menggelinding cepat sekali tadi sudah pasti adalah Gajah Alit. Rupanya ketika Gajah Alit mendengar suitan bayangan di atas atap itu, ia mengira kalau Maisojenarlah yang memberi tanda kepadanya untuk membantunya. Maka ketika ia dengan hati-hati sekali pergi ke arah suara itu, ia mendengar suara tertawa bersahut-sahutan. Dan ia melihat keempat bayangan itu seperti terbang mengarah ke balai perbendaharaan. Maka dengan tidak banyak pertimbangan lagi, ia langsung menyerang keempat bayangan itu. Keempat bayangan itu rupa-rupanya sama sekali tidak menduga kalau ia akan mendapat serangan demikian hebatnya. Sehingga dalam beberapa saat, rupa-rupanya Gajah Alit telah berhasil melukai satu di antaranya. Tetapi ketika yang lain menjadi sangat marah dan segeralah terjadi pertempuran yang hebat sekali. Sementara itu, Maisojenar belum memperlihatkan diri. Kecuali keadaannya masih belum memerlukan, rupanya Gajah Alit tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Meskipun ia harus bekerja mati-matian melawan 3 orang yang mempunyai tenaga tempur yang cukup, ia sendiri memandang perlu untuk tetap mengawasi gerak-gerik bayangan di atas atap balai perbendaharaan itu. Dan apa yang diduganya ternyata benar. Bayangan di atas atap itu ternyata adalah pimpinannya, yaitu Lowo Ijo sendiri. Melihat keempat orangnya itu tak segera dapat mengatasi lawannya, Lowo Ijo tampaknya tidak sabar lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suatu suitan nyaring dan seperti seekor elang menyambar, ia terjun dari atap. Kedua tangannya dikembangkan dan tampaklah jari-jari tangannya yang kokoh kuat itu siap menerkam Gajah Alit. Maisojenar yang memang sudah siap tidak membiarkan Gajah Alit dilukai. Segera ia pun meloncat dari persembunyiannya. Geraknya tampak kuat, tangkas dan teguh seperti seekor banteng yang terluka menyerang lawannya. Mendengar suitan dari atas atap itu, Gajah Alit segera sadar bahwa suitan itu seperti yang didengarnya tadi, ternyata bukanlah suara Maisojenar. Maka segera ia melontarkan diri jauh ke belakang sampai 4-5 depa, dan segera bersiap menghadapi kemungkinan dari musuhnya yang baru itu. Melihat gerak yang demikian cepatnya, ketika musuhnya jadi terkejut. Demikian juga Lowo Ijo yang terpaksa membuat satu gerakan di udara untuk mengubah arah terjunnya. Tetapi kembali di luar dugaannya bahwa dari arah lain datanglah dengan garangnya suatu serangan yang dahsyat. Kembali Lowo Ijo mengubah gaya tubuhnya. Meskipun demikian, ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang ke arah yang berlawanan, sehingga segera ia melipat tangan kanannya untuk melindungi dada, sedangkan tangan kirinya disiapkan untuk menyerang. Pada saat kaki Lowo Ijo baru saja menyentuh tanah, datanglah serangan Maisojenar dengan dahsyatnya, sehingga terjadilah suatu benturan yang sangat hebat dari 2 tenaga raksasa. Tetapi rupanya Maisojenar menang perhitungan, sehingga Lowo Ijo terdorong ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Ia terguling 2 kali ke belakang dan barulah ia dapat tegak kembali. Lowo Ijo merasakan dadanya sangat nyeri, nafasnya agak sesak. Pukulan Maisojenar yang dilontarkan sepenuh tenaga itu rupanya telah melukai bagian dalam tubuh Lowo Ijo. Meskipun demikian,
Pada saat benturan itu terjadi, tangan kiri Lowo Ijo ternyata telah dapat mengenai pundak Maiso Jenar, sehingga tangan kanan Maiso Jenar pun menjadi sakit dan geraknya menjadi terbatas. Gajah Alit yang melihat munculnya Maiso Jenar dengan tiba-tiba itu menjadi girang dan geraknya bertambah mantap. Sambil menyerang kembali, ia sempat berkata, Kakang Ronggo, rupa-rupanya kau mau mengajak main sembunyi-sembunyian." Tetapi Maiso Jenar diam saja, sebab ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Segera terjadi dua kancah pertarungan yang dahsyat. Maiso Jenar melawan Lowo Ijo dan Gajah Alit melawan 3 orang pengikut Lowo Ijo. Mungkin karena Lowo Ijo telah berhasil dilukainya lebih dahulu, maka pertempuran antara Maiso Jenar dan Lowo Ijo yang namanya terkenal ke segala pelosok dan ditakuti oleh siapapun, berhadapan dengan Maiso Jenar tak dapat berbuat banyak. Sekali 2 kali memang ia bisa mengenai tubuh Maiso Jenar, tetapi sebaliknya, Maiso Jenar telah mengenainya 2 kali lipat. Karena tangan kanannya terluka, Maiso Jenar memusatkan serangannya pada kecepatan gerak kakinya, dan ternyata ini berbahaya sekali bagi Lowo Ijo. Pada suatu kali Lowo Ijo dengan dahsyatnya menyerang arah tenggorokan Maiso Jenar dengan 2 buah jarinya yang dirapatkan. Cepat-cepat Maiso Jenar menghindar dengan menarik tubuhnya sedikit ke samping. Tetapi secepat kilat Lowo Ijo mengubah serangannya dengan suatu tendangan ke arah ulu hati Maiso Jenar. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga hanya dengan gerakan yang kecepatannya tak dapat dilihat, Maiso Jenar berhasil menangkis serangan itu dan dengan tangannya mendorong kaki itu ke dalam. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga Lowo Ijo terputar setengah lingkaran. Maka kembali Maiso Jenar mempergunakan kesempatan ini. Belum lagi kaki Lowo Ijo itu menjejak tanah, Maiso Jenar telah memberikan suatu tendangan dan dengan tumitnya ia mengenai lambung lawannya. Kembali Lowo Ijo terlompat beberapa langkah. Karena dadanya Lowo Ijo memang sudah terluka, maka pukulan ini rasanya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama, sehingga Lowo Ijo terlompat ke belakang. Maiso Jenar yang akan memburunya terpaksa segera menghentikan geraknya. Seleret sinar putih terbang menyambar dadanya. Secepat kilat ia miringkan tubuhnya, dan sinar putih itu lari hanya berjarak setebal daun dari dadanya, mengenai dinding balai perbendaharaan dan langsung menancap di sana hampir sampai ke tangkainya. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau yang pada tangkainya diikatkan secarik kain yang bergambar seekor kelelawar hijau dengan kepala serigala. Melihat pisau itu tertancap begitu dalam, hati Maiso Jenar tersirap juga. Kalau saja pisau itu menancap di dadanya, entahlah apa jadinya. Sementara itu, terjadilah suatu hal di luar dugaan. Setelah melemparkan pisaunya, segera Lowo Ijo meloncat ke belakang dan secepat kilat ia melarikan diri. Maiso Jenar tentu saja tak membiarkan Lowo Ijo lari, sehingga ia segera mengejarnya. Tetapi di luar dugaannya pula, kedua orang yang turut mengeroyok Gajah Alit segera meninggalkannya dan menghadangnya. Mereka sekarang sudah memegang senjata di tangan masing-masing, sebuah belati panjang. Maiso Jenar menjadi jengkel sekali. Sedianya ia sama sekali tak ingin melayani orang itu supaya tidak kehilangan Lowo Ijo. Tetapi kedua orang itu nekat menyerang Maiso Jenar. Terpaksa Maiso Jenar berhenti untuk melayani kedua orang itu. Baik Maiso Jenar maupun Gajah Alit mengerti akan maksud kedua pembantu Lowo Ijo itu, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pemimpinnya supaya dapat meloloskan diri. Karena itu Gajah Alit pun berusaha untuk menghindari pertarungan dengan lawannya yang tinggal seorang itu untuk dapat mengejar Lowo Ijo. Tetapi lawannya itu pun sudah seperti orang kemasukan setan. Maka akhirnya Maiso Jenar dan Gajah Alit mengambil keputusan untuk menyelesaikan lawan masing-masing, baru berusaha menangkap Lowo Ijo. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyelesaikan pertempuran itu, Lowo Ijo telah meloncat ke atas dinding halaman. Kemudian kembali terdengar suara tertawa itu. Suara tertawa yang menusuk-nusuk hati begitu pedihnya, seperti suara rintihan hantu kubur.
Dengan cepat tertawanya itu semakin lama makin terdengar jauh dan lemah. Menyaksikan hilangnya Lowo Ijo itu di depan matanya, Maiso Jenar dan Gajah Alit menjadi gusar bukan kepalang. Dan sekarang kegusarannya itu hanya dapat ditumpahkan kepada lawannya yang ketika itu juga sudah berusaha untuk melarikan diri. Maka dengan kekuatan penuh, Maiso Jenar segera menghantam lawannya. Pisau yang dipegang oleh kedua orang itu sama sekali tak berarti. Pukulan Maiso Jenar melayang mengenai kepala salah seorang di antaranya, sehingga terdengar suatu jerit ngeri. Disusul teriakan keras dari yang seorang lagi karena tulang-tulang rusuknya rontok disambar kaki Maiso Jenar. Maka seperti batang pisang, keduanya roboh di tanah dan tak bergerak-gerak lagi. Belum lagi gema teriakan itu berhenti, terdengarlah suara keluhan yang tertahan. Rupanya Gajah Alit pun berhasil menyelesaikan pertempurannya. Hanya saja ia mempunyai cara sendiri untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan tangannya yang pendek kukuh itu ia menyambar leher lawannya. Lalu dengan ibu jarinya yang kokoh, ia menekan leher itu sampai nafas lawannya putus. Namun meskipun pada pagi harinya terjadi kegemparan dalam istana, serta hampir tiap-tiap mulut menyatakan pujian terhadap Maiso Jenar dan Gajah Alit yang telah berhasil menggagalkan usaha Lowo Ijo, bahkan dapat pula membinasakan 4 orang anggotanya, tetapi Maiso Jenar tetap merasa kagum akan kekuatan tenaga batin lawannya. Meskipun terjadi perkelahian begitu hebatnya, serta beberapa kali terdengar teriakan dan suitan, namun tak seorang pun dari mereka yang tertidur karena pengaruh sirep itu terbangun. Apalagi suara tertawa itu, alangkah tajamnya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat tentu akan terpengaruh karenanya, akhirnya menggigil ngeri dan kehilangan tenaga. Sekarang, pada saat ia bertanding melawan Watu Gunung untuk kepentingan Ki Asam Gede, ia kembali mendengar tertawa yang demikian. Mirip sekali dengan suara tertawa Lowo Ijo. Orang-orang yang tak berkepentingan serta tak terlibat dalam perkelahian itu pun menjadi menggigil karenanya. Bahkan beberapa orang telah tertunduk lemah tanpa kekuatan lagi untuk dapat berdiri. Mengingat pengalaman berhadapan dengan Lowo Ijo, kegusaran hati Maiso Jenar seperti tergugah. Dalam sejarah hidupnya, belum pernah ada seorang penjahat yang sudah berada di bawah hidungnya terluput dari tangannya. Meskipun ia sekarang bukan lagi seorang prajurit Demak, ia tetap memiliki jiwa pengabdian untuk kedamaian hati rakyat. Karena itu sekali lagi ia ingin bertemu dengan Lowo Ijo, yang sejak peristiwa itu namanya tak pernah terdengar lagi. Maiso Jenar yakin bahwa apabila tak terbinasakan pada suatu saat pasti Lowo Ijo akan muncul kembali. Watu Gunung yang memiliki ciri-ciri khas sama dengan Lowo Ijo tentu mempunyai hubungan erat. Meskipun Watu Gunung adalah bekas gerombolan Lowo Ijo atau mungkin juga muridnya, maka timbullah keinginan Maiso Jenar untuk mempermainkan orang ini sebagai undangan buat kehadiran Lowo Ijo. Kenangan dan pikiran-pikiran itu hanya sebentar saja melintas di otak Maiso Jenar. Sementara itu, suara tertawa Watu Gunung sudah kian lemah. Para penonton pun menjadi kian ngeri dan ketakutan. Beberapa orang di antaranya terjatuh lemas seperti dicopoti tulang-tulangnya. Saat yang mengerikan tentu segera tiba. Para penonton yang mengharap segera berakhir riwayat kelima iblis itu meratap dalam hati. Tepat pada saat mulut Watu Gunung terkatup, matanya segera berubah menjadi merah dan liar. Wajahnya tampak bertambah bengis. Ia memandang Maiso Jenar dengan tajam. Tangannya direntangkan ke samping, sedangkan jari-jarinya yang kuat itu dikembangkan, siap untuk menerkam dan merobek lawannya. Setapak demi setapak ia maju mendekati umpannya. Sementara Maiso Jenar pun telah siap dan telah mendapat keputusan untuk mempermainkan lawannya. Tetapi ia tetap waspada dan hati-hati sebab ia tahu betapa kuatnya Lowo Ijo. Kalau saja orang ini dapat mewarisi segala kehebatan Lowo Ijo, pertarungan tentu akan menjadi sangat sengit.
Ketika jarak mereka tinggal kira-kira 2 depa, Watu Gunung menggeram hebat. Lalu dengan gerak yang cepat sekali, ia melompat menerkam Maesho Jenar. Serangan yang dilontarkan dengan penuh tenaga serta dari jarak yang begitu dekat dengan kecepatan yang tinggi menjadikan darah para penonton berdesir. Apalagi ketika mereka melihat Maesho Jenar tidak sempat menghindari serangan itu. Ia hanya dapat melindungi dirinya dengan tangannya yang disilangkan di muka dadanya untuk menahan terkaman jari-jari Watu Gunung. Memang pada saat itu Maesho Jenar sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia hanya mempergunakan tangannya untuk melindungi dadanya. Ketika serangan itu datang, terdengarlah beberapa jeritan tertahan, justru dari para penonton. Sedangkan Ki Asem Gede pun tak sempat mengedipkan matanya. Mereka mengira bahwa akan terjadi suatu benturan yang dahsyat dan tangan Maesho Jenar akan dipatahkan. Tetapi apa yang terjadi adalah jauh dari itu. Sama sekali tak terjadi benturan yang keras. Sebab waktu tangan Watu Gunung menyentuh tangannya, Maesho Jenar surut ke belakang selangkah untuk memusnahkan tenaga lawan. Sesudah itu, ia gunakan 6 bagian tenaganya untuk mendorong lawannya. Watu Gunung sama sekali tidak mengira bahwa ia akan mengalami pelayanan yang demikian. Karena itu seperti bola besi yang dilemparkan ke udara oleh tenaga seekor banteng, ia melayang sebentar dan terjatuh beberapa depa ke belakang. Hanya karena kelincahan dan keuletannya saja, maka ia tidak terpelanting dan jatuh bergulingan. Meskipun tubuhnya bergetar, Watu Gunung berhasil tegak di atas kedua kakinya. Bahkan ia telah siap pula dengan sebuah pertahanan. Bagus, ulet juga orang ini, desis Maesho Jenar. Tetapi Maesho Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Watu Gunung geragapan. Cepat-cepat ia merendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Bersambung ke halaman 54.